Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Rohmah. NIM saya 2011902226. Saya dari kelas PAI 5G. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, yaitu sahabat Rasul yang tegas dan berpendirian teguh. Di masa kenabian, orang terbaik pertama dalam Islam adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad pernah berkata, "Ikutilah orang-orang sesudahku dari para sahabatku, yaitu Abu Bakar dan Umar." Dalam uraian Umar bin Khattab dalam potret keteladanan sang pemimpin umat, Marwa menuliskan bahwa nama lengkapnya adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah Al-Quraisy. Umar memiliki watak yang tegas dan berpendirian teguh. Sebelum masuk Islam, ia amat membenci dakwah Muhammad SAW. Umar bin Khattab kerap kali mengganggu dan menyiksa orang-orang yang masuk Islam di awal masa-masa kenabian. Kendati demikian, Rasulullah SAW menaruh simpati kepadanya. Hal ini dikarenakan pengaruh dan keberanian Umar. Nabi Muhammad SAW merasa kalau Umar masuk Islam, maka ia akan membawa kebaikan dan kemajuan dalam dakwah risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu waktu, Nabi Muhammad SAW bahkan berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dan salah satu dari dua orang yang Engkau cintai, yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab." Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Menjawab doa Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala meluluhkan hati Umar bin Khattab. Ia pun masuk Islam ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca saudarinya, yaitu Fatimah binti Khattab. Berbeda dengan orang-orang yang menjawab dakwah Nabi kala itu, Umar bin Khattab tak pernah menyembunyikan keislamannya. Jika sahabat-sahabat lain khawatir dengan keselamatan mereka karena kekuatan Islam masih amat lemah, Umar dengan lantang mendatangi gerombolan kaum kafir Quraisy. Ia mengumumkan bahwa ia mendukung dan mengikuti ajaran Islam. Beberapa kali ketika Umar menyampaikan ke banyak orang bahwa ia masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy lantas mengeroyoknya. Namun karena kekuatan dan keperkasaannya, tak ada yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab. Demikian juga ketika umat Islam akan berhijrah ke Yathrib atau Madinah, kala itu kaum muslim berangkat sembunyi-sembunyi. Bahkan rumah Rasulullah SAW dikepung. Orang-orang kafir Quraisy bermaksud membunuh Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Umar, sebagai perpisahan dengan Mekah, ia membawa pedang, menyelempangkan busur, dan menggenggam anak-anak panahnya. Ia menghadap Ka'bah dan melakukan tawaf sebanyak 7 putaran, serta mendirikan sholat di makam Ibrahim. Usai itu, ia mendatangi segerombolan kaum kafir Quraisy, lalu berkata, "Aku akan berhijrah ke Madinah, melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, hendaklah ia menemuiku di balik lembah ini." Namun, tak seorang pun berani dan menjawab tentangan Umar. Karena keberaniannya itulah sampai-sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami senantiasa menjadi mulia semenjak Islamnya Umar. Kan memandang tidaklah kami dapat sholat di Baitullah atau Ka'bah kecuali setelah Islamnya Umar. Setelah Umar masuk Islam, ia menghalau kaum musyrikin atau orang-orang kafir hingga mereka membiarkan kami mengerjakan sholat di keluarganya. Sejak masa jahiliyah dan Islam, Umar memiliki 7 istri, yaitu Zainab binti Mad'un, Mulaikah binti Jarwal, Ummu Hakim binti Al-Haris, Atikah binti Zaid, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, Jamilah binti Hashim, dan Qoribah binti Abi Umayyah. Dari istri-istrinya itu, Umar memiliki 13 anak,
terdiri dari 9 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Salah satunya adalah Hafsah binti Umar yang merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Muhammad Hussein Haikal dalam biografi Umar bin Khattab 2002 menuliskan perawakan Umar berkulit coklat. Ketika ia dewasa, kepalanya menjadi botak di bagian tengah dan ada rambut di sekitar kepalanya. Tubuh Umar tinggi dan besar, dadanya lebar, dan suaranya amat lantang. Menjadi khalifah kedua di kekhalifahan Rasyidin. Suatu waktu, ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq menderita sakit, ia merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Abu Bakar berwasiat dengan menunjukkan Umar sebagai penggantinya. Setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq meninggal dunia pada 13 Hijriah atau 634 Masehi, umat Islam lantas mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua dalam kekhalifahan Rasyidin. Umar bin Khattab memimpin Islam sekitar 10 tahun dari 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Di masa kepemimpinannya itu, terdapat banyak sekali kemajuan pesat dalam Islam. Umar merapikan dan mengefisiensikan kerja pemerintahan, sistem politik, dan administrasi negara. Untuk memudahkan kinerja pemerintahannya, ia membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi, serta membentuk departemen-departemen atau diwah tertentu untuk mengurus kerja-kerja yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Dari departemen-departemen tersebut, perintah dari pusat ke daerah-daerah disalurkan. Ada juga sistem audit dan pelaporan kinerja pengusaha daerah kepada khalifah. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, Umar membentuk jawatan kepolisian, jawatan pekerjaan umum, Baitul Mal, dan lain sebagainya. Di masa Umar bin Khattab juga, ekspansi Islam dijangkau dengan amat luas. Berbagai penaklukan dilakukan. Umar juga menyebarkan dakwah-dakwah Islam hingga mencapai kekuasaan Bizantium. Ekspansi bahwa sampai ke Iran, Suriah, hingga Mesir. Berkat pengaruh dan keberhasilan Umar bin Khattab, Michael Hart menobatkan Umar sebagai tokoh ke-51 dari orang-orang yang paling berpengaruh sepanjang masa dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah 1982. Setelah 10 tahun memerintah, Umar bin Khattab meninggal dibunuh Abu Lu'lu'ah, budak Persia dari Mughirah bin Syubah. Saat itu, Umar baru saja akan mengimami sholat subuh. Abu Lu'lu'ah yang bersembunyi di tempat gelap lantas menyerangnya dengan tombak. Setelah menusuk Umar, ia juga menyerangkan tombaknya ke syaf bagian depan serta menyerang dengan membabi buta. 6 sahabat meninggal dunia dan 7 lainnya luka-luka. Setelah dibawa ke rumahnya dengan kondisi luka parah, Umar bin Khattab mengembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, Umar menunjukkan sebuah panitia terdiri dari 6 orang untuk menjadi pengganti khalifah Islam selanjutnya. Itulah kisah yang dapat saya ceritakan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.